Hai teman-teman, aku Sam, dan ada cerita gila yang mau aku ceritakan ke kalian semua. Tapi, pertama-tama, izinkan aku menanyakan ini. Pernahkah kamu berpura-pura menjadi gay agar bisa dekat dengan seorang cewek? Tidak usah membersihkan telingamu, kamu tidak salah dengar. Gila ya? Baiklah, belilah popcorn dan lanjutkan menonton. Karena aku akan menceritakan semuanya kepada kalian. Semua dimulai dengan pacar masa kecilku Janet. Kami bersama selama 9 tahun, dan telah hidup bersama selama 4 tahun. Pertanyaan paling umum yang dilontarkan teman dan keluarga kita kepadaku adalah, kenapa kamu belum melamar? Aku selalu melontarkan lelucon tentang hal itu dan mengatakan sesuatu seperti, semuanya ada pada waktunya. Tapi sebenarnya kami berdua masih sangat muda dan aku belum merasa siap untuk mengambil risiko itu. Tapi yang pasti, kami akan menikah pada akhirnya. Lalu, suatu hari di tempat kerja, aku dan tim mendapat pujian tinggi atas proyek besar yang berhasil kami kerjakan. Untuk merayakannya, aku mengundang mereka ke rumahku untuk merayakan istirahat makan siang pizza. Aku tahu Janet bekerja dari rumah, tetapi menurutku dia tidak keberatan. Maksudku, siapa yang tidak mau makan pizza? Aku mengajak rekan-rekanku ke tempatku sambil berkata, "Hai sayang, aku pulang." Kemudian kakiku tersangkut sesuatu, dan aku hampir terjatuh. Aku mengulurkan tangan untuk membebaskan diri dan mengangkat bra. Saat itulah aku melihat ada bekas pakaian berserakan di lantai. Lalu aku mendengar suara erangan datang dari kamar tidur. Ya Tuhan, tolong jangan. Jika dia melakukan apa yang kupikirkan, aku akan membanting kepalaku ke dinding. Dan coba tebak, aku masuk ke kamar tidur dan di sana ada Janet. Di tempat tidur kami bersama cowok lain. Mereka begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak memperhatikanku. Jadi aku terbatuk keras untuk menarik perhatian mereka. Dia kelihatan sangat kaget, lalu tergagap. "Sam, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak bekerja?" Wow, cewek ini bahkan berani menanyaiku. Aku menjawab, "Oh, sekarang kamu tiba-tiba peduli padaku. Bukankah akulah yang seharusnya bertanya, apa yang kalian lakukan? Aku tidak percaya ini." Kemudian aku keluar dari sana dan kembali ke ruang tamu di mana semua rekanku berdiri di sana sambil melongo ke arahku. Oh tidak, aku sudah melupakan mereka. Aku mencoba untuk tetap tenang saat aku dengan sopan meminta mereka pergi, dan juga mengatakan kalau aku mungkin akan sedikit terlambat untuk kembali bekerja. Kemudian cowok itu muncul dan mulai mengambil pakaiannya dari lantai. Aku sangat marah. Aku mengambil celananya dan salah satu sepatu Keds-nya dan membuangnya ke tempat sampah. Hah, bersenang-senanglah mencium bau sampah sepanjang hari. Brengsek. Setelah dia pergi, aku bertanya pada Janet kenapa dia melakukan itu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah atau malu. Dia hanya duduk di sana sambil berpikir bahwa dia sudah menungguku untuk melamar selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah melakukannya. Usianya tidak bertambah muda, dan dia merasa seperti menyia-nyiakan hidupnya dengan seseorang yang sepertinya tidak bisa berkomitmen penuh padanya. Apa? Ini tidak masuk akal. Tentu saja, aku berencana melamar. Maksudku, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, dia cuma perlu menunggu. Tapi tidak, dia malah berselingkuh dengan cowok yang bahkan tidak terlihat selevel denganku. Maksudku, ayolah, setidaknya pilih seseorang yang mirip Kapten Amerika, maka itu akan menjadi kompetisi yang adil. Tentu saja, Janet dan aku putus setelah itu. Syukurlah aku tahu dia penipu sebelum aku benar-benar menikahinya. Sungguh beruntung bisa lolos darinya. Phew. Oke, siapa yang aku coba bercanda? Kenyataannya adalah aku patah hati. Dan yang lebih parah lagi, semua orang di tempat kerja tahu apa yang telah dia lakukan. Satu-satunya hal yang membuat aku terus maju adalah malam-malam yang diisi es krim dengan menonton film horor murahan. Pada suatu malam, beberapa teman cowokku muncul dan bersikeras mengajakku keluar. Aku tidak ingin pergi kemanapun, tetapi teman-temanku tidak menerima jawaban tidak. Tak lama kemudian, aku berada di bar sambil minum bir dan mendengarkan teman gayku bercerita tentang betapa hebatnya pacarnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia ada benarnya. Cewek itu suka memerintah, mengontrol, dan selalu tampak terburu-buru untuk mencapai tonggak kehidupan. Tapi cowok tidak seperti itu. Tiba-tiba aku punya ide. Aku sangat muak dengan cewek, tapi kenyataannya aku kesepian. Jadi, kenapa aku tidak mencoba berkencan dengan seorang cowok? Ya, aku tahu itu kedengaran gila, tapi terserahlah. Siapa tahu mungkin aku benar-benar gay dan ditakdirkan untuk bersama seorang cowok. Jadi, malam itu saat aku sampai di rumah, aku mengunduh aplikasi kencan dan mulai mencari cowok idamanku. Tidak lama kemudian, aku bertemu Graham. Dia memakai kaos Stranger Things dan dia menarik. Meskipun tentu saja tidak setampan aku, kami mulai mengobrol dan beberapa hari kemudian dia mengajakku berkencan. Dan aku setuju. Kami pergi ke restoran cepat saji dan makan burger berminyak, yang dibenci Janet. Lalu kami membicarakan film superhero, yang juga dibenci Janet. Sungguh menyegarkan berada bersama seseorang yang tidak menghitung kalori atau takut dibilang culun. Aku berjalan pulang dengan perasaan positif, tetapi saat aku melewati cafe bubble tea, sesuatu jatuh di udara dan membasahiku. Apa-apaan? Dan apa yang kurasakan? Itu sangat manis. Aku melihat diriku sendiri dan apakah itu bubble tea? Aku tidak percaya. Seseorang baru saja melemparkan secangkir bubble tea ke kepalaku.
Aku melihat sekelilingku untuk mencari pelakunya. Saat itulah aku melihat seorang cewek yang tampak kaget berlari ke arahku. Dia menggumamkan sesuatu tentang rasa bersalahnya dan bagaimana dia mengincar pacarnya tapi gagal. Saat ini suasana hatiku sedang buruk, jadi aku berkata padanya, "Hei, bidikanmu jelek." Lalu aku pergi. Astaga, yang dilakukan semua cewek membuatku kesal. Aku sudah selesai dengan mereka. Jadi, ketika Grant mengajakku berkencan lagi, aku menjawab iya. Kami berakhir di sebuah kafe sehingga kami bisa mengobrol sedikit. Tiba-tiba Grant mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tarik tanganku kembali? Tapi itu tidak sopan. Yang aku mau hanyalah segera keluar dari dilema ini. Jadi aku mengoceh tentang mengingat aku harus bertemu orang tuaku. Lalu aku segera keluar dari sana. Oke, jadi aku mendapat pencerahan. Aku 100% bukan gay. Syukurlah kami berhenti berpegangan tangan, tapi dia mencoba menciumku. Aku mungkin akan pingsan karena kaget. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Bip, itu adalah pesan dari sepupuku yang menyebalkan. James, dengan foto terlampir. Ya Tuhan, itu aku dan Grant yang berpegangan tangan. Kenapa aku tidak menyadari kalau James berada di kafe yang sama dengan kita? Pesannya berbunyi, berikan koleksi action figure Avengersmu atau aku kirimkan ini ke orang tuamu. Apa? Bukankah dia punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain memerasku? Tidak mungkin aku akan memberinya koleksi berhargaku. Jika aku melihatnya, aku bahkan akan memukul kepalanya karena tindakan kekanak-kanakan ini. Aku mengabaikan ancaman kosongnya. Si idiot itu tidak bisa membuatku takut. Aku memutuskan kalau aku perlu istirahat dari berkencan. Mungkin aku memerlukan hobi baru seperti membaca. Ya, membaca akan menjadi cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian. Jadi, keesokan harinya aku pergi ke toko buku dan tiba-tiba aku melihat Janet. Oh, bagus. Apa yang dilakukan di sini? Aku ketakutan. Jadi aku mengambil buku terdekat dan berpura-pura membacanya. Phew, dia tidak melihatku bukan? Lalu tiba-tiba aku mendengar suaranya berkata, "Sam, apakah itu kamu?" Aku menurunkan buku itu dan memaksakan senyum palsu dan membalas salamnya. Lalu dia menunjuk ke buku yang aku pegang dan berkata, "Apa itu untuk keponakanmu?" Melihatnya membuatku bingung. Jadi aku bergumam, Tidak, ini untukku." Dia menatapku dengan aneh lalu berkata, "Oh, aku tidak sadar kamu menyukai novel semacam itu." "Apa?" Aku melihat buku yang kupegang. "Oh, bagus sekali. Aku sedang memegang The Sisterhood of the Traveling Pants." Aku hendak memberikan klarifikasi ketika tiba-tiba seorang cowok tampan muncul dan meletakkan tangannya di pinggang Janet. "Sam, ini Nick, tunanganku." Dia menunjukkan padaku cincin berlian besar di jarinya. Si Nick ini menjabat tanganku. Wah, genggamannya kuat. Kemudian mereka mulai saling memberikan tatapan mesra. Ini syaratku untuk pergi. Jadi aku meletakkan buku itu, mengucapkan selamat tinggal, dan bergegas keluar dari sana. Hebat. Janet mendapatkan cowok lain dan aku merasa seperti pecundang. Aku perlu menjernihkan pikiran, jadi aku berjalan-jalan dan menemukan diriku berada di danau tempat aku dan Janet pergi kencan pertama kami. Saat berdiri di sana, aku ingat bagaimana seekor merpati buang air besar di jaketnya, dan aku tertawa terbahak-bahak hingga tersandung dan menjatuhkan ponselku ke danau. Ah, masa lalu yang indah. Ingatanku terputus oleh suara isak tangis seseorang. Saat itulah aku melihat seorang cewek menangis sedang duduk di tepi danau. Tiba-tiba dia berdiri dan sepertinya dia akan melompat. Karena panik, aku berlari ke arahnya dan meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia begitu kaget sehingga dia meninju wajahku. Hidungku berdarah dan mulutku bengkak seperti habis disengat segerombolan lebah. Aku berteriak, "Apa-apaan ini?" Dan menatap cewek itu dengan tatapan kotor. Ya Tuhan, jangan dia lagi. Itu adalah cewek pembuat bubble tea. Ada apa dengan aku dan cewek ini? Dia benar-benar berita buruk. Setiap kali kita bertemu, aku akhirnya dipukul. Aku minta maaf tapi tubuhku tidak bisa menahan semua itu lagi. Dan sepertinya dia juga mengenaliku. Jadi dia langsung meminta maaf dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku sangat marah, jadi aku berteriak padanya. "Tidak, aku tidak baik-baik saja. Dan menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Seburuk apapun masalahmu, jangan pernah melakukan hal egois seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan dunia ini?" Gadis itu menatapku dengan aneh dan berkata, "Hah? Apa yang kamu bicarakan?" Ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dia tidak mencoba melompat ke danau. Dia hanya ingin membuang cincin pemberian pacarnya. Ups. Dia bercerita padaku bagaimana dia memergoki suaminya berselingkuh di pesta ulang tahunnya. Bersama sepupunya. Aduh, kupikir mantanku adalah yang terburuk. Tapi mantannya terdengar seperti orang paling brengsek yang pernah ada. Kami mengambil minuman, bukan bubble tea, dan juga di tepi danau dan mengobrol sebentar. Ternyata dia benar. Maksudku, dia cukup imut dan lucu. Dan pahlawan super favoritnya adalah Black Widow. Maksudku dia adalah pilihan yang tepat. Dan, oh tidak, aku kira aku mungkin menyukainya. Saat kami mengucapkan selamat tinggal, dia sudah berhenti menangis dan mulai tersenyum. Jadi, itu berarti dia juga menyukaiku, bukan? Saat aku berjalan pulang, aku menyadari sesuatu. Aku lupa mendapatkan nomor teleponnya. Ya ampun, aku sangat bodoh. Dan bahkan namanya pun masih menjadi misteri. Maksudku, dia tidak benar-benar dipanggil gadis bubble tea.
Jadi aku bahkan tidak bisa mencarinya. Kerja bagus sekali, Semi Boy. Jadi, apakah kalian tidak penasaran apakah aku akan mengetahui namanya? Nantikan bagian selanjutnya, keseruannya masih terus berlanjut. Hai teman-teman, ini Sam, cowok single favorit kalian semua. Setelah pacarku selama 9 tahun Janet berselingkuh, aku memutuskan untuk menyerah pada wanita dan mencoba berkencan dengan pria. Butuh beberapa kali kencan dengan pria bernama Grant ini agar aku menyadari kalau aku bukan gay. Merasa bingung, aku berjalan ke arah danau. Saat itulah aku melihat cewek bubble tea itu menangis terseduh-seduh. Kami akhirnya mengobrol dan ternyata dia sangat luar biasa. Tapi karena aku orang yang bodoh, aku lupa menanyakan nama dan nomor teleponnya. Aku sudah bertemu dengannya 2 kali, jadi pasti tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi, bukan? Tapi minggu-minggu berlalu dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku bahkan menghabiskan beberapa sore di kafe bubble tea dalam upaya untuk menemukannya lagi. Aku tidak melihatnya, tapi aku menemukan seseorang yang mirip. Cewek malang itu tampak ketakutan ketika aku menghampirinya sambil berteriak, "Ya, aku menemukanmu!" Ups, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Oh, ini sangat menjengkelkan. Kemudian, yang membuat hariku semakin buruk, ibuku menelpon dan memintaku datang untuk pertemuan darurat. Tidak ada gunanya berdebat dengan ibuku, karena dia adalah kekuatan yang hebat, jadi aku langsung pergi ke sana. Begitu aku berjalan melewati pintu, dia melambaikan ponselnya di depanku. Ada fotoku yang sedang memegang tangan si Grant itu. Tampaknya James tetap setia pada ancamannya. Si brengsek itu. Dia pastinya tidak ada dalam daftar kartu Natalku. Ibuku dengan tegas bertanya kepadaku, "Siapa cowok itu dan apakah kamu berselingkuh dengannya? Bagaimana dengan Janet, cewek malang itu?" Oh ya, aku mungkin lupa memberitahu mereka bahwa aku tidak bersama Janet lagi. Aku menyuruh orang tuaku untuk minum minuman keras dan duduk. Lalu aku memberitahu mereka tentang Janet yang selingkuh, putusnya hubungan, dan bagaimana dalam keadaan bingung dan kesepian aku mengira aku mungkin gay. Tapi aku sadar, ternyata bukan. Orang tuaku tampaknya tidak yakin dengan ceritaku. Mereka tidak menentang komunitas LGBT, tapi mereka punya perusahaan farmasi yang akan aku ambil alih dalam beberapa tahun ke depan. Dan penting bagi mereka kalau keluarga mereka punya penerus. Oh, bisakah mereka berhenti berpikir sebentar? Kemudian ibuku memelototiku sambil berkata, "Sam, ayahmu dan aku bersikeras agar kamu segera mengakhiri hubungan dengan cowok ini. Dan kemudian kamu harus menghadiri tanggal yang telah kita tentukan. Aku kebetulan mengenal sebuah keluarga dengan seorang cewek cantik yang seumuran denganmu. Aku akan mengundangnya untuk makan malam besok malam. Pastikan kamu berpakaian yang rapi." Aku tidak punya pilihan selain menyetujui hal ini. Jadi aku memakai setelan Italia yang penuh gaya dan apik ini. Dan oh, astaga, terlihat setampan diriku seharusnya merupakan suatu kejahatan. Bahkan aku mendapati diriku sangat menarik. Haha, keluarganya tiba dan aku bersiap untuk melihat cewek ini untuk pertama kalinya. Apa? Aku mengenalnya. Dan yang mengejutkanku, dia adalah cewek pembuat teh bubble. Orang tuanya memperkenalkannya. Namanya Julia. Julia? Nama yang indah. Aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Aku tersenyum sepanjang waktu, aku tidak bisa menahan diri, meskipun itu mungkin terlihat agak menyeramkan. Bintang-bintang telah sejajar, cewek impianku duduk di hadapanku, dan wow, aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Cara dia makan, minum, dan bersin, semuanya lucu sekali. Ya ampun, aku benar-benar jatuh cinta pada cewek ini. Setelah makan malam, ibuku menyarankan agar aku mengajak Julia berkeliling taman, karena bunga mawar musim ini sangat indah. Begitu kami berada di luar, Julia menoleh ke arahku dan berkata, "Oke, dengarkan. Kamu adalah pria ke-10 yang dijebak orang tuaku selama 2 minggu terakhir. Aku lelah. Lagi pula, aku tidak punya niat untuk menikah. Jadi kenapa kita tidak menghemat waktu satu sama lain dan mengakhirinya sekarang?" Oh, wow. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia tidak menyukaiku. Maksudku, halo? Demi Tuhan. Pangeran tampan mengenakan setelan jas. Cewek ini benar-benar perlu memeriksa matanya. Dia berkata, "Aku keluar dari sini dan hendak masuk ke dalam ketika aku mendapat momen bola lampu. Tunggu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita bertunangan?" Dia berbalik dan menatapku kaget. "Baiklah, aku sudah memulai ini, jadi sebaiknya aku melanjutkan. Orang tuamu mengganggumu, dan orang tuaku menggangguku. Jadi, mari kita berpura-pura bertunangan, agar mereka tidak lagi mengganggu kehidupan cinta kita. Ini akan menjadi win-win solution bagi kita berdua." Julia tampak bingung dan tidak yakin sama sekali. Jadi aku menambahkan, "Kamu tetap diperbolehkan berkencan dengan orang lain, tanpa syarat apapun. Hanya saja, kita mungkin harus tinggal bersama untuk menghindari kecurigaan. Tapi itu bukan masalah besar. Apartemenku punya banyak kamar. Jadi, apa yang kamu katakan?" Aku tahu Julia sedang memikirkannya. Tapi sepertinya dia membutuhkan booster. Itulah sebabnya aku berseru. Dan juga, FYI, aku gay. Jadi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku karena kamu bukan tipeku. Rasanya seperti tinggal bersama teman sekamar, meski sangat tampan. Oh, bagus.
Bagaimana aku bisa memenangkan hatinya ketika dia mengira aku gay? Kerja bagus, Sam. Tapi kemudian aku kaget, dia menyetujuinya. Ya Tuhan, menurutku ini tidak akan berhasil. Aku sangat senang, tetapi perlu menenangkan diri dan bersikap tenang. Jadi, kami berjabat tangan untuk mencapai kesepakatan. Keesokan harinya kami bertemu di kafe untuk mendiskusikan persyaratan dan kami menghasilkan serangkaian aturan yang sangat penting. 1. Jangan memberitahu orang lain tentang kontrak tersebut. 2. Tidak boleh ada alasan. Acara penting harus dihadiri bersama. 3. Kita boleh berkencan dengan orang lain, tetapi harus dirahasiakan dari semua teman dan keluarga. 4. Tidak ada orang lain yang diperbolehkan menginap karena keterbatasan tempat dan kewaspadaan yang tidak tepat. 5. Rabu malam adalah malam taco dan nonton film. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kami berdua menandatangani kontrak. Wow, aku tidak percaya. Ini benar-benar terjadi. Aku akan memulai hubungan palsu dengan cewek impianku. Maksudku, apa yang mungkin salah? Kami berpura-pura berkencan selama sebulan. Lalu kami mengundang keluarga kami ke restoran mewah dan mengumumkan bahwa kami bertunangan. Dia menunjukkan kepada mereka cincin tawar-menawar yang telah kami jalani dan segalanya. Ibuku sangat senang, dia tidak berhenti memeluk semua orang. Setelah itu, kami tinggal bersama dan rencanaku untuk memenangkan hati tunanganku secara resmi berjalan. Pada malam pertama kami, di tempatku yang sekarang menjadi rumah baru kami, aku mengeluarkan bantal tambahan untuk Julia dan mengganti selimutnya dengan yang lebih besar, agar kami bisa berbagi. Julia melihatku merapikan tempat tidur, jadi dia bertanya, "Oh, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar mengira kita tidur di ranjang yang sama bersama-sama kan?" Aku bilang, "Tentu saja, di mana lagi kami harus tidur?" Dia tertawa dan berkata dia akan tidur di kasur dan aku bisa tidur di sofa. Oh, tidak. Ini adalah kesempatan bagus untuk dekat dengannya. Jadi, aku bilang aku punya masalah punggung dan perlu tidur di tempat tidur. Aku mengingatkannya lagi bahwa aku gay, jadi jangan khawatir. Tapi dia tetap menolak, jadi dia tidur di sofa. Dia sangat keras kepala. Bagaimana aku bisa tidur mengetahui tunanganku ada di sofa? Jadi, aku pergi memeriksanya dan melihat apakah dia masih bangun. Tidak, dia tertidur lelap. Bahkan dengan mulut terbuka. Dia terlihat sangat imut, aku berbaring di tanah di sampingnya, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah tertidur. Aku mengalami mimpi yang luar biasa di mana Julia dan aku berkejaran di pantai dan dia menggodaku dengan memercikan air ke wajahku. Tiba-tiba aku terbangun saat aku merasakan sesuatu yang basah di wajahku. Aku membuka mata dan itu adalah Julia. Dia ngiler di mukaku. Aku bergegas kembali ke kamar tidur sebelum dia bangun dan melihatku berlumuran air liur. Karena itu akan terasa canggung. Keesokan paginya, aku membuatkan Julia sarapan spesialku yang terdiri dari telur orak-arik, bacon, dan sosis. Aku berupaya keras dalam menyajikannya, sehingga hidanganku selalu tampak seperti berasal dari restoran berbintang Michelin. Kemampuan kuliner Gordon Ramsay pasti terlihat biasa saja kalau dibandingkan denganku. Setelah sarapan, dia keluar. Jadi aku memutuskan untuk melakukan beberapa penyesuaian. Aku mengatur agar sofa itu disingkirkan. Lalu, kemudian aku memutuskan untuk memasakkan makan malam mewah untuknya. Dia berjalan melewati pintu dan tampak bingung ketika dia melihat meja itu ditata dengan vas bunga dan lilin. Dalam rangka apa? Dia bertanya kepadaku. Tidak ada alasan, aku selalu memasak seperti ini. Aku mengangkat bahu. Dan di mana sofanya? Dia mengerutkan kening padaku. Oh, benda lama itu. Rusak. Pernya jebol di mana-mana. Sungguh berbahaya. Jadi aku buang saja. Tetaplah di tempat tidurku sampai kita mendapatkan yang baru. Aku tahu dia tidak bisa menolak sekarang. Karena tidak ada tempat lain untuk tidur. Tapi tidak, dia tidak setuju. Dia pasti meragukan aku gay. Aku tahu itu. Oke, aku masih punya rencana cadangan. Sudah waktunya untuk meluarkan para cowok. Aku mengeluarkan setumpuk majalah dari lemariku dan berkata, "Oke, setidaknya biarkan aku mencarikan selimut untukmu tidur." Dia melihat majalah dengan mata terbelalak. Ya, itu semua adalah sampul majalah People Sexiest Man Alive. Chris Hemsworth, Bradley Cooper, dan orang-orang menarik lainnya. Dia hendak mengambilnya, tetapi aku menatapnya dengan serius dan berkata, "Harap berhati-hati, itu adalah koleksi berhargaku." Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tidak apa-apa tidur di ranjang yang sama." Ya Tuhan, sukses! Aku tahu bahwa meminjam majalah-majalah itu dari temanku adalah ide bagus. Julia mengeluarkan beberapa bantal tambahan, meletakkannya di tengah tempat tidur dan berkata, "Jangan berani-berani melewati batas." Aku tersenyum dan mengangguk. Keesokan paginya, aku bangun dan sangat kaget. Julia memelukku saat tidur. Semua bantal yang dia letakkan di tengah, tergeletak di tanah. Sepertinya dia tidak bisa menolakku. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkannya? Aku seorang cowok, aku cuma berbaring diam dan menikmati momen indah ini. Tapi kemudian, dia tiba-tiba terbangun dan mendorongku keluar dari tempat tidur. Aduh, tapi itu sepadan dengan rasa sakitnya kan? Dan tidak berhenti di situ saja. Tinggal bersama Julia sambil berpura-pura menjadi gay adalah jalan bergelombang yang harus aku ambil. Harus ku katakan, tapi... Hai, kembali lagi bersama Sam. Aku cuma cowok standar yang... Kalian tahu,
Berpura-pura menjadi gay agar tunangan palsunya Julia punya waktu untuk menyadari kalau aku sangat gentleman dan jatuh cinta padanya. Iya, aku tidak tahu bagaimana caranya aku terlibat dalam situasi ini. Hubungan antara Julia dan aku berjalan cukup baik. Tentu saja, ada beberapa momen yang canggung, tetapi hal itu wajar saja, bukan? Suatu kali kami sedang duduk di kursi santai di ruang tamu, karena kami masih belum mengganti sofa, dan kami sedang menonton film bersama. Aku melihat Julia melambaikan tangannya ke depan dan kulit terasa gatal. Lalu dia berkata, "Terlalu panas, aku berkeringat." Sebagai seorang cowok, aku menjawab, "Apa kamu mau aku mengambilkan segelas air dingin?" "Tidak," dia menggelengkan kepalanya. "Ini cuma masalah bra bodoh. Aku mau melepaskannya sekarang. Jangan lihat." Astaga, ini keterlaluan bagiku. Aku menyerupai tomat yang memerah saat aku dengan kikuk berbalik ke arah lain dan melihat keluar jendela. Tapi ya ampun, aku bisa melihat bayangannya di jendela. Dia memasukkan tangannya ke dalam kemejanya dan sesaat kemudian dia menarik keluar branya. Oh, wow. Rasanya seperti menonton pertunjukan live David Copperfield. Pada kesempatan lain, aku sedang berada di kota ketika Julia mengirimku pesan yang berbunyi, "Hai Sob, bisakah kamu pergi ke toko untukku? Aku lupa Bibi Flo sedang berkunjung hari ini." Bibinya akan datang. Kenapa dia tidak menyebutkannya sebelumnya? Aku mencoba untuk tetap tenang dan membalas pesan. "Oke, apa bibimu akan menginap untuk makan malam?" Julia langsung meneleponku sambil tertawa histeris. Ternyata Bibi Flo maksudnya dia sedang menstruasi. Ya Tuhan, dasar wanita dan kode mereka. Tapi yang paling berkesan adalah kejadian di kamar mandi. Julia sedang mandi, tapi dia tidak mengunci pintu. Tentu saja, aku tidak menyadari dia ada di sana. Jadi aku masuk ke dalam untuk menggunakan toilet. Tepat pada saat itu, Julia mulai keluar dari kamar mandi, melihatku, ketakutan, menjerit, tersandung. Tersangkut di tirai kamar mandi, dan terjatuh ke lantai. Aku ingin membantu, tapi itu juga merupakan momen yang canggung bagiku, dan aku tidak tahu harus mencari kemana. Jadi aku langsung keluar dan menutup pintu. Terlepas dari momen canggung seperti itu, aku merasa sangat bahagia berada di dekat Julia. Tiap hari aku mendapati diriku semakin jatuh cinta padanya. Aku bahkan menganggap kebiasaan anehnya menarik. Seperti bagaimana dia menyeruput kopi saat minum, dan dia sangat terobsesi dengan kertas tempel. Dia menulis pesan di kertas itu dan menempelkannya di kertas. Mereka di sekitar rumah. Aku bahkan menemukan sesuatu yang menempel di susu sambil yang bertuliskan, "Minumlah aku." Aku mencintainya dan aku semakin bertekad untuk menaklukkan hatinya. Namun, suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia terlambat lebih dari 1 jam untuk pulang untuk makan malam. Jadi, aku mengirim SMS kepadanya menanyakan di mana dia. Dia menjawab, "Maaf, aku sedang kencan. Sampai jumpa lagi." Oh tidak, aku harus menghentikannya. Jadi aku membalas SMS. "Oh, tidak apa-apa. Tapi si bodoh ini kehilangan kuncinya. Kamu ada di mana? Bolehkah aku meminjam milikmu?" Dia menjawab nama beberapa bar di kota. Oh, bagus. Berkencan di bar adalah yang paling parah. Aku segera menyetir ke sana dan begitu aku melihat mereka, aku bergegas menghampiri dan menyapa mereka. Saat teman kencannya yang brengsek itu bertanya padaku apa aku teman Julia, aku memberinya senyuman lebar dan menjawab, "Oh tidak, aku tunangannya." Haha, raut wajahnya sungguh tak ternilai harganya. Dia langsung pamit dan lari. Julia kelihatan marah besar dan mulai membentakku. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu tadi tidak sengaja dan kata-kata itu terlontar begitu saja, tetapi dia tampak tidak yakin. Sayangnya, hal ini tidak menghentikannya untuk berkencan dengan cowok lain. Dia berubah menjadi ratu kencan. Dia selalu menelusuri aplikasi kencan dan mengambil foto selfie baru untuk foto profilnya. Jelas sekali, aku tidak senang dengan hal ini. Tetapi dia mengira kalau aku gay. Jadi apa yang harus aku lakukan? Eh, Lalu dia bertindak keterlaluan. Dia mengundang salah satu dari orang-orang ini ke tempat kami untuk makan malam. Pada malam taco hari Rabu kami. Bagaimana dia bisa seenaknya? Aku tidak bisa lagi menggunakan trik tunangan, karena Julia akan membunuhku. Jadi aku harus memikirkan ide jenius lain untuk mengirim cowok brengsek ini. Dia memperkenalkanku kepadanya sebagai teman sekamarnya yang gay. Jadi saat kami sedang makan taco lezat yang aku buat, aku memikirkan ide yang luar biasa. Aku mulai menyentuh lengan cowok itu dan mengatakan seperti, "Oh, kamu berotot sekali. Seberapa sering kamu berolahraga?" Lalu aku menyalakan api dan bermain futsi di bawah meja bersamanya. Dia tersenyum pada Julia. Cowok malang itu pasti mengira dia adalah pelakunya. Dan ketika dia membungkuk di bawah meja untuk mengambil garpunya, dia melihat itu adalah kakiku. Dia sangat terkejut hingga kepalanya terbentur meja. Haha, itu lucu sekali. Dia membuat alasan setelah itu dan langsung pergi. Julia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku cuma mengangkat bahu dan berkata, "Entahlah, mungkin dia tidak suka taco, kesuksesan lain bagiku." Lalu suatu hari, orang tua Julia mengadakan pesta ulang tahun dan tentu saja, Julia dan aku harus kelihatan seperti pasangan yang saling mencintai. Bagus untukku, Julia memperkenalkanku ke beberapa saudaranya, dan aku membuat mereka terkesan dengan pesonaku. Saat aku melihat dia menatap ke seberang ruangan, aku mengikuti pandangannya dan melihat seorang cowok bergandengan tangan dengan seorang cewek berjalan ke arah kami. Ternyata itu adalah mantan penipu dan sepupunya.
Yang lebih parah lagi, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menikah, dan kami berdua diundang ke pesta pernikahan mereka. Julia yang malang menempel di lenganku. Aku tahu dia berusaha menahan betapa marahnya dia, tetapi dia memaksakan senyum dan memberitahu mereka kalau kami berdua sangat menantikannya. Setelah pesta, dia menyuruhku pulang duluan karena dia ada urusan yang harus dia urus. Aku punya firasat buruk tentang ini, karena aku tahu betapa kesalnya dia ke mantannya. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian, jadi saya mengikutinya. Coba tebak, kemana cewek yang patah hati, marah, dan sengsara akan pergi pada malam minggu? Yap, klub yang berisik dan berkeringat. Syukurlah aku mengikutinya. Aku tetap dekat dan mengawasinya. Melihat mantannya pasti memicu kenangan buruk, karena dia minum sampai kelewatan. Kemudian dua orang muncul dan mulai berbicara dengannya. Sesaat kemudian mereka mulai menyeretnya pergi. Dia menolak, tapi itu tidak menghentikan mereka. Jadi aku langsung mendekat, meraih baju mereka, menatap mereka dengan pandangan kotor, dan berkata dengan suara yang sangat dalam seperti Thor, "Tinggalkan cewek itu sendiri." Ya ampun, mereka sangat ketakutan sampai mereka langsung pergi. Julia kelihatan kaget sekaligus lega melihatku. Aku mengantarnya pulang dan dalam perjalanan aku bertanya kepadanya, kenapa dia masih kesal terhadap mantannya yang idiot. Dia menghela nafas. Tidak, aku benci kenyataan kalau orang brengsek seperti dia bisa menikah dengan seseorang dan bahagia. Dia tidak pantas mendapatkannya dan itu sangat tidak adil. Ketika kami keluar dari mobil, aku meletakkan tanganku di bahunya, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, pecundang itu tidak cocok dengan wanita cantik sepertimu. Baik dia maupun sepupumu brengsek dan mereka pantas satu sama lain. Julia mengangguk dan tersenyum padaku. Setelah itu, Julia dan aku melanjutkan hidup kami sebagai pasangan bertunangan yang bahagia. Meski palsu, aku mencoba merawatnya dan membuatnya tertawa sebanyak yang aku bisa. Tapi kemudian Julia mulai bertingkah aneh seolah dia menghindariku. Dia tidak banyak bicara lagi padaku dan sering pulang larut malam. Ya Tuhan, tunggu! Apakah dia berkencar lagi? Aku bersumpah jika ada yang berani menggoda Juliaku, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Jadi, aku mengajukan hari libur kerja untuk memata-matainya. Tapi hari itu, saat aku bangun, aku tidak bisa menemukan Julia. Hanya satu kertas tempel kesayangannya yang tergeletak di atas bantalnya. Aku membacanya dan, ya Tuhan! Sam, aku punya perasaan padamu. Tapi aku tahu kamu tidak merasakan hal yang sama. Jadi sepertinya aku tidak seharusnya berada di dekatmu lagi. Rasa sakitnya terlalu berat. Julia, X. Aku tidak percaya. Aku menempelkan catatan itu ke dadaku. Julia sayangku. Dia punya perasaan padaku. Tapi dia mengira aku gay. Kenapa ini jadi begitu rumit? Aku mencoba menelponnya tapi dia tidak menjawab. Hari-hari berlalu namun masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Lalu tiba-tiba aku teringat. Pernikahan! Itu hari ini. Aku yakin dia akan ada di sana. Karena dia tidak akan memberi mereka rasa karena tidak hadir. Aku langsung memakai jas Italia punyaku. Wow, hai cowok tampan. Saat aku tiba di pesta pernikahan, kedua mempelai sedang melakukan tarian pertama mereka. Aku melihat sekeliling dan melihat Julia duduk sendirian di sudut dan menyaksikan mereka menari. Aku berjalan dengan pose film sebaik mungkin ke arahnya, mengulurkan tanganku dan bertanya padanya, "Nyonya, bolehkah aku berdansa denganmu?" Julia kelihatan kaget dan hendak mengatakan sesuatu, tapi aku menyeretnya ke lantai dasar. "Sam, kenapa kamu ada di sini?" Dia bertanya padaku tapi aku tidak menjawab. Kemudian dia mendorongku menjauh, menangis dan berkata, "Tolong tinggalkan aku sendiri. Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sudah cukup menderita?" Aku berkata padanya, "Julia, kenapa kamu tidak melihat kalau kamu adalah gadis bubble tea-ku? Tidak ada orang lain yang sepertimu." Aku memeluknya erat-erat dan kemudian melakukan apa yang ingin aku lakukan sejak aku mulai berbicara dengannya hari itu di danau. Aku mencondongkan tubuhku dan menciumnya. Jadi, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa dia menampar wajahku dan menyebutku pembohong? Ya, setelah aku menceritakan semuanya padanya. Astaga, cewek ini menamparku. Tapi kemudian dia memelukku dan menangis kegirangan. Aku tidak bisa membayangkan akhir yang lebih bahagia dari ini. Ya, aku tahu aku melakukan hal gila untuk memenangkan hati wanitaku, dan aku tidak menyarankan berpura-pura menjadi gay untuk dekat dengan seseorang. Tapi tahukah kalian apa yang mereka katakan? Jatuh cinta membuatmu melakukan hal-hal bodoh. Dan wah, apakah Julia pemilik hatiku yang sangat bodoh? Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu.
Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuk temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya ku ambil kotak itu dan saat makan siang ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, coklat yang enak kak. Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya. Apa? Ethan ada kencan. Oh,
Adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu, aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, "Ethan, lakukan mode zombie!" Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus, Dick. Pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, "Ethan, lari!" Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, "Kurasa sekarang kaulah yang harus pergi." Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, "Aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa." Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas. Dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan? Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dick. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Hei, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis.
Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera. Tapi kali ini kubiarkan saja. Karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana? Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya. Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang ARMY? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya ARMY yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Cry. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Cry berkata padanya, oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga. Kayla nampak tersinggung dan berkata, kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini. Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu,
kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop. Tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku.
Sekarang ini kami masih bersama, dan coba tebak. Dia sekarang bias pada jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku, dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan Hai guys, aku Chrissy, dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya. Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap kan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras. Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertama aku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yap, aku tahu ini konyol, maksudku seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik!" Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh, maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya." Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ. Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek, dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hat tinggi 10 inci, dan kalung cokor hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku? Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku.
Tapi dengan tegas kukatakan, tidak. Ibu mulai mengatakan, tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu? Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan, dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami. Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya. Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya, tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh. Seperti, Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani? Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu. Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa? Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak. Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya ibu belum menakut-nakuti Kevin. Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, aku membencimu ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada. Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar, tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi ku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Oh, aku tahu apa artinya itu.
Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali. Jadi ku bilang padanya, aku akan naik Uber. Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi. Ibu benar sekali tentangnya. Aku panik tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi ku gunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengarang kesakitan. Hah! Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku. Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri. Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat. Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran. Jadi, kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi, aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara. Tapi kau tersandung sepatumu. Jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh. Tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi aku buka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah aku berjalan menuju kelas, dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah.
Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju alam Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu. Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, yo, kapten kalian balik lagi. Dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan. Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, aku tahu rahasia kecilmu dan aku akan membuatmu membayarnya. Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, wah, lihat, ada siapa di sini? Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak, beritahukan saja kebenaran itu padanya. Ya Tuhan, ada lagi.
Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang, dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga, kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku, di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang, betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis, mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik.
Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis Dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo, aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer. Atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi. Karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, maaf. Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. Hai, kamu baik-baik saja kan? Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini? Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun. Dia menggaruk lehernya. Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku. Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara, kutemui kau sepulang sekolah.
Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, maaf Edward, tapi kita harus putus. Edward terlihat bingung awalnya. Dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil, aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan, apa kalian tahu? Jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, Ailey, aku ingin putus. Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu.
Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik pekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi. Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama, meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, ya, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa.
Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi? Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku? Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, Ailey, tolong berhenti. Kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri. Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, "Kamu mungkin ingin melihat ini." Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku, di tengah-tengah bentuk hati lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, "Aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, "Ellie, apa yang kamu lakukan di sini?" Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, "Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, "Pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu." Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku, "Oh Ellie, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali." Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. "Hai Ali, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik,
Tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia.